Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya mencoba melanjutkan live live dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu sebelumnya kan video tentang materi tentang sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Nah, sekarang kelanjutannya dari sudut-sudut istimewa tersebut. Maaf, ini saya live ya, itu di ruang guru, sehingga suaranya bisa kecampur dengan suara guru yang lain. Tapi saya tetap ini uji coba ya, uji coba kalau bercampur dengan suara guru yang lain seperti apa hasilnya nanti. Moga-moga suara saya tetap lebih dominan dan menonjol, lebih lebih bisa kalian dengar dibanding suara-suara di luar saya atau di dekat saya. Nah, materi yang berikutnya ini adalah mengenai sudut-sudut daerah kuadran. Masalah kuadran itu sudah pernah saya jelaskan. Kuadran itu adalah istilah daerah sudut trigonometri. Ya, kuadran saya singkat KDR di sini. Itu artinya kuadran. Kemudian sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai sudut istimewa ya. Dan trigonometri berapa sudut istimewa itu? Berapa aja? Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90 ya, ada 5 sudut. Nah, perlu kalian ketahui sudut istimewa yang saya jelaskan kemarin itu, yang sebelumnya itu adalah sudut-sudut di daerah kuadran 1 ya. Ini jadi saya jelaskan ini ada istilah kuadran ya. Kuadran. Jadi saya singkat KDR. Kemudian sebelumnya sudah jelaskan nilai-nilai dari sudut istimewa itu, contoh nih sin 30 derajat setengah ya. Terus kemudian cos dari 30 derajat setengah akar 3, Anda bisa cek pada daftar sudut-sudut istimewa sebelumnya dan seterusnya. Ya, jadi sudut-sudut istimewa yang sebelumnya saya jelaskan itu adalah sudut istimewa di daerah kuadran 1. Ya, di daerah kuadran 1. Ya. Jadi di daerah kuadran 1 itu kemarin yang saya jelaskan adalah sudut istimewanya. Yang pokok itu harus Anda kenal. Kan tampilan seperti ini kan, yang sudut istimewa ya. Nih, sebentar. Yang sudut istimewa ya tadi. Mana kok tampil? Tuh. Yang sudut istimewa. Nah, itu ya. Ya. Seperti itu. Jadi nilai sudut istimewa kan 0 ya. 0 terus 30 derajat, 45, 60 dan 90 ya. Jadi itu yang dimaksud sudut istimewa. Nah, ini letak sudut istimewa tersebut, saya perlu perbesar punya ya, tintanya. Jadi saya perlu perbesar sedikit. Kalau sudah besar
Nah itu ya, lumayan ya. Yang giginya lahir nonjol, gigi awalnya yang kacamata ya, sama-sama yang rambut. Ini kan sebelumnya ini. Jadi kalau ditanya sin 30 derajat setengah ya, sin 30 derajat setengah nih, derajat sin berarti ketemu setengah dan seterusnya. Tabel sebelumnya kan begitu ya. Terus kemudian kalau ditanya cos 45 derajat misalnya cos ini ketemu setengah akar 2. Nah, tabelnya itu kan saya minta kemarin dihafalkan. Ya, saya minta dihafalkan. Nah, untuk itu sudut istimewa ya yang terletak di kuadran 1. Jadi sekali lagi ini saya terangkan ini terletak di kuadran 1. Kuadran itu kemarin artinya adalah daerah sudut ya pada trigonometri. Kemarin itu terletak di kuadran 1. Ya, kuadran saya singkat ya, kuadran itu saya ya. Ya, di bawah D1. Nah, itu antara berapa? 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Itu yang harus kalian nah ya. Jadi itu pemahaman yang kemarin hanya dibahas di kuadran 1 aja. Jadi letaknya di kuadran 1. Nah, kita kembali ke yang tadi yaitu mengenai ini ya. Ya ini sudah jelaskan jadi ya. Ini kuadran 1 yang tadi sudut istimewa sebagai contoh, jadi letaknya di sini ya, kuadran 1. Nah, kalau apa akan bahas sudut-sudut yang lain yaitu di kuadran 2, kuadran dan kuadran 4. Itu harus kalian harus kenal itu. Karena ini penting untuk harus Anda kuasai sebagai untuk mengerjakan soal-soal yang level di atasnya di tingkatnya lebih atas supaya kalian mampu mengerjakan. Kalau dasarnya aja Anda nggak kuasa ya Anda nggak mampu mengerjakan soal-soal di level yang di atasnya nanti. Contoh ini misalnya saya tanya ya sedikit kuadran 1 diulang dikit ya. Misalnya saya tanya sin ya sin 30 misalnya 300 bukan 60 ya sorry 390 derajat ya. Kalian tahu kan satu putaran penuh di sini itu kan hanya 360 ya enggak nih 360 kan. Nah kalau lewat itu Anda kurangkan, jadi dikurangkan sin ini berarti letaknya di kuadran berapa 390 ya, kuadran berapa itu kuadran 10 kuadran 10 itu letaknya di kuadran. Bisa Anda cek tuh, kuadran berapa letaknya? Ya. Jadi 300 itu letaknya di kuadran 1. Kenapa di kuadran 1? Ini segini 90 ya. 90 derajat. Terus ini ke sini, ini ke sini. Ya, ke situ adalah 180 derajat. Ya, 180 derajat. Jadi 90 derajat ya.
Terus kalau ini ke sini ya, itu 270 derajat kan begitu. Kemudian kalau satu putaran penuh ya, satu putaran penuh itu adalah eh, satu putaran penuh itu 360 derajatnya. Sudah saya jelaskan tadi, ini 360 derajat itu satu putaran penuh. Oke. Nah, kalau 390 derajat berarti kan lebih dari 360. Nah, caranya Anda kurangkan. Maka 300 sin 390 derajat itu sama dengan sin ya. Sama dengan sin berapa? Itu sama dengan sin 30 derajat. Nah, kan jadi pertanyaan kalian, 30 derajat dari mana, Pak? 30 derajat itu dari ya ini 390 ya dikurangi 360. 360 derajat. Tuh, kan ketemunya 30 derajat kan? Ya. Ketemunya kan 30 derajat nih. Ya, 30 derajat. Gitu, pemahaman. Saya jadi paham ya 30 derajat dari mana. Maka sin 30 derajat kan kalian sudah saya minta suruh apalkan sebelumnya, yaitu berapa sin 30 derajat sama dengan setengah. Itu. Itu jadi contoh lagi misalnya cos. Sekarang ganti cos ya. Cos 405 derajat. Berapa itu? 405 derajat berarti sama dengan berapa? Cos ya, sama dengan cos 45 derajat ya. Sama dengan cos 45 derajat. Itu. Jadi cos 45 derajat sebelumnya udah, kalau kalian apalkan masih ingat ya, itu berapa cos 45 derajat sama dengan setengah akar ya. Bentar. Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2, sorry. Akar 2. Tuh. Ya, pemahaman seperti itu. Yang jadi pertanyaan kan, kalian 45 dari mana, Pak? 45 ya seperti aturan di atasnya itu, yaitu 300, 405 di 360 derajat, ketemunya adalah 45 derajat. Nah, saya kira itu cukup untuk yang kuadran 1. Nah, untuk meningkat di kuadran 2, contoh di kuadran 2 ya. Maaf, ini kayak perlu saya hapus dulu nih. Ya, saya hapus dulu nih. Iya, 30. Nah, terus kuadran 2. Sekarang kuadran 2. Contoh kuadran 2 ini. Ya, kuadran 2 ada rumusnya itu. Ingat, dari 4 kuadran tersebut, yang 4 kuadran tersebut yang ada rumusnya itu adalah kuadran 2, 3, dan 4. Kuadran 1 tanpa rumus. Hanya sudutnya antara 0 sampai 90 derajat ya. Maka kalau kuadran 2, Anda harus setiap kali besar sudut itu Anda harus cek di kuadran mana sudut tersebut, letaknya di kuadran mana. Itu penting ya, untuk supaya kalian bisa menjawab pertanyaan yang diminta. Misalnya ini saya tanya sin wah, apa ya, saya tanya sin maaf, tulisnya ke error.
Ya itu anak kecil teori aja udah begini kita jelasin kan. Bagaimana itu ya? Tambahan dulu itu. Nggak nyambung nih saya pakai, nggak nyambung nih mulut. Mulut itu. Aduh saya mau pakai nih. Duh, baru shooting lagi situ. Belum kan masih penuh. Mana 80? Casnya. Pak, besok. Kalau saya